pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di kebaktian anak online GKI Samanhudi bersama dengan Kak Nana. Hari ini Kak Nana akan diiringi gitar oleh Kak Martin. Ya. Nah, sebelum kita memulai, Kak Nana mau jelaskan dulu. Kebaktian kita kali ini akan bersahut-sautan. Saut-sautannya bagaimana ya? Jadi kita sudah membuatkan teks. Nah, Kak Nana akan membacakan berdasarkan teks ini. Lalu adik-adik bagaimana taunya? Akan ada di layar kalian teks yang muncul. Kalau tertulis perempuan, yang berbicara adalah anak perempuan. Kalau tertulis laki-laki, yang berbicara anak laki-laki. Tapi kalau tertulis anak-anak, anak perempuan dan anak laki-laki, semuanya angkat bicara. Ya, kalau tertulis bersama, itu artinya anak perempuan, anak laki, dan Kak Nana. Semua kita mengangkat suara. Apakah adik-adik paham? Mengerti ya? Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekolah minggu pagi ini ada karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Mari kita semua memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita mulai kebaktian ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Kiranya Bapa menyertai kebaktian ini dari awal sampai selesai. Kiranya Bapa menerima segala puji-pujian kami. Kiranya Bapa menerima hormat dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Maha Pencipta. Diciptakannya terang gelap dan bentangan cakrawala. Diciptakannya laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Diciptakannya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Diciptakannya hewan di laut dan burung-burung di udara. Diciptakannya binatang-binatang di darat dan manusia. Seluruh alam semesta adalah ciptaan. Mari seluruh ciptaan memuji kuasa dan nama Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh agung karya Tuhan. Agung karya-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapanku naik kepada-Mu. Mari bersama kita memuji keagungan karya Tuhan. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapanku naik kepada-Mu. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari kita memuji keagungan karya Tuhan. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapanku naik kepada-Mu. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua baik-baik saja dan sehat semua ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pujian yang boleh kami nyanyikan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami bisa duduk manis, mendengarkan dengan baik dan mengerti. Tuhan Yesus juga mampukan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Kak Lani yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan Tuhan Kak Lani di belakang salib-Mu, dan hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang diucapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 dengan tema Bileam dan keledainya. Adik-adik, kalau kamu akan bepergian ya kan keluar kota, misalnya dari Jakarta kalian menuju ke Bandung, terus kalian kira-kira naik kendaraan apa? Naik kendaraan apa? Ya, kalian bisa naik mobil. Terus apa lagi? Ya benar, bisa naik bus. Nah adik-adik, Bileam ini juga akan naik sebuah kendaraan, tapi kendaraannya berbeda dengan kalian. Kita lihat yuk. Adik-adik, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar keledai. Benar sekali adik-adik. Dahulu keledai ini dipakai sebagai kendaraan. Dia membawa beban. Dia juga akan mengantarkan siapa saja pergi ke suatu tempat. Dia menjadi hewan tunggangan dan hewan beban pada waktu itu. Adik-adik pernah mendengar suara keledai seperti apa? Kita dengarkan yuk suara keledainya seperti apa. Coba ini. Adik-adik, itulah caranya keledai berkomunikasi. Mereka saling bersahut-sahutan, keledai yang satu dengan keledai yang lain. Adik-adik tahu, suara ringkikan keledai ini bisa loh terdengar sampai jarak 3 km. Adik-adik, keledai ini terkenal sebagai binatang yang keras kepala dan bodoh. Sebenarnya, keledai ini tidak bodoh dan keras kepala, tapi dia sebenarnya binatang yang waspada, dan juga dia punya insting yang sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri adik-adik. Bahkan dia juga bisa loh bersahabat dengan manusia. Adik-adik, melanjutkan cerita minggu lalu, kita lihat gambar ini. Adik-adik lihat gambar ini. Di sana kita lihat bapak siapa itu?
Bapak siapa adik-adik? Ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya betul, dia adalah Bapak Bileam. Sedang apa dia adik-adik? Oh, rupanya dia sedang berdoa pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, utusan Raja Balak sudah datang. Boleh nggak saya pergi bersama dengan mereka? Lalu adik-adik tahu apa jawabannya Tuhan? Kita baca adik-adik di Bilangan 22 ayat 20. Tuhan tuh menjawab seperti ini. Jikalau orang-orang itu sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Pakai tetapi ya adik-adik ya. Boleh pergi dengan mereka, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itu yang boleh dilakukan oleh Bileam. Nah, adik-adik kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah Bileam pergi bersama dengan para utusan Raja Balak. Mereka mengendari apa adik-adik? Transportasi apa yang dipakai? Rupanya Bileam mengendarai keledainya. Dia menunggang keledai kesayangannya, keledainya yang sangat setia. Nah, tapi adik-adik, di tengah perjalanan ada sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh keledai Bileam. Kita lihat yuk gambarnya. Nih gambarnya adik-adik. Kita lihat keledai itu ada di mana adik-adik sekarang. Seharusnya mereka kan ada di jalanan yang benar. Tetapi lihat, ada pohon-pohonan, ada rumput-rumput. Kemana itu keledai berjalan? Rupanya keledai ini jalannya menyimpang adik-adik. Dia masuk ke dalam ladang. Tentu saja Bileam terkejut dan marah kan adik-adik. Mengapa tiba-tiba keledainya aneh begini? Maka Bileam pun mengambil tongkatnya lalu dipukulnya keledai itu. Kembalilah mereka melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, kalian lihat nggak? Apa yang dilakukan keledainya kemudian? Di situ ada tembok. Keledai ini adik-adik tidak mau berjalan di tengah-tengah, tapi dia berjalan ke pinggir sekali sampai dia menghimpitkan badannya, menekankan badannya ke tembok itu. Apa yang terjadi adik-adik? Aduh, sakit! Teriak Bileam. Kenapa? Kok tiba-tiba Bileam berteriak? Ternyata kakinya terhimpit antara tembok itu dan badannya keledai. Bileam marah pastilah ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan Bileam? Ya ambil tongkatnya lagi, dipukul kembali keledai itu. Keledai itu pun berjalan kembali. Tetapi tak berapa lama keledai ini kembali lagi membuat ulah adik-adik. Apa yang dilakukan? Sampailah mereka di jalan yang benar-benar sangat sempit, sehingga tidak ada lagi tempat untuk menghindar baik ke kiri maupun ke kanan. Apa yang dilakukan keledai itu adik-adik? Tiba-tiba keledai itu meniarapkan dirinya. Dia benar-benar mogok. Dia tidak mau jalan sama sekali. Padahal Bileam masih di atas keledai itu. Bileam pun turun. Lalu keledai itu pun diminta untuk berdiri dan berjalan lagi. Tapi keledainya tetap tidak mau. Dia tetap meniarapkan dirinya. Saat itu juga Bileam sangat marah. Maka dipukul kembali keledai itu dengan tongkatnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik setelah dipukul yang ketiga kalinya? Tuhan berkuasa membukakan mulut keledai itu. Kita lihat
Betul, keledai itu sekarang sedang berbicara kepada Biliam dengan bahasa manusia. Padahal keledai kan suaranya seperti tadi yang kita dengar kan? Nah, adik-adik, dia berbicara dengan bahasa manusia. Dia berkata kepada Biliam, "Mengapa kau memukul saya sampai 3 kali? Apa salah saya?" Keledai itu bilang seperti itu, adik-adik. Biliam otomatis kaget dan terkejut, tetapi dia tidak sempat berpikir panjang. Langsung dengan kemarahannya dia menjawab, "Karena kau memain-mainkan aku, maka kau saya pukul. Seandainya saat ini saya memegang pedang, maka kau sudah kubunuh." Keledai itu pun juga kembali menjawabnya, "Bukankah selama ini saya adalah keledai kesayangan kamu, keledai yang sangat setia kepada kamu, yang menemani kamu kemanapun kamu pergi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah saya pernah berbuat seperti ini?" Biliam menjawab, tidak pernah." Adik-adik tahu, saat itu juga Tuhan juga mencelikkan mata Biliam. Ternyata adik-adik, begitu Tuhan membukakan mata Biliam, Biliam melihat. Lihat gambar ini adik-adik. Ternyata di depan jalan mereka ada malaikat Tuhan dengan membawa pedang yang terhunus, yang siap menjadi lawannya Biliam. Malaikat itu berkata kepada Biliam, "Biliam, mengapa kau memukul keledaimu sampai 3 kali? Saya datang di sini untuk menghadang perjalananmu dan menentang engkau menjadi lawanmu. Karena di pemandangan saya, jalan ini menuju pada kebinasaan. Seandainya keledai kamu tidak menghindari saya sampai 3 kali, pastilah kamu yang sudah saya bunuh, dan saya biarkan keledai ini hidup dan berlalu." Biliam pun segera apa yang dilakukan? Dia berlutut adik-adik, dia minta maaf. "Ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa. Jika kiranya saya salah melalui jalan ini, maka saya akan pulang saja." Dan malaikat itu bicara, "Teruskan, lanjutkan perjalanan kamu. Tetapi ingat, hanya kata-kata yang saya katakan kepadamu yang boleh kamu katakan." Adik-adik, dari cerita itu, sepertinya Tuhan itu semalam bilang mengizinkan pergi. Tetapi hari ini, pagi itu dia tiba-tiba menghadang perjalanannya Biliam, bahkan menjadi lawan Biliam. Sepertinya tidak konsisten ya adik-adik ya. Tetapi bukan seperti itu adik-adik yang sesungguhnya. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya lautan bisa diduga, tetapi dalam hati manusia tidak terduga. Adik-adik, Tuhan bisa menduga dalam hati manusia loh adik-adik. Tuhan tuh melihat apa yang dalam hati dan pikiran Biliam. Di dalam hati dan pikiran Biliam begitu mendengar bahwa ada hadiah yang sangat banyak, hadiah emas yang sangat banyak sekali, dan Biliam berpikir kalau Biliam mengikuti kehendak Raja Balak, pasti dia akan menjadi seorang yang kaya. Maka hatinya pun menjadi serakah. Dan kalau Biliam melakukan kehendak Raja Balak, maka Biliam berada dalam kebinasaan. Rohaninya menjadi mati adik-adik. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mengerti hal itu. Apa yang dalam hati Biliam, Tuhan mengerti adik-adik. Maka pagi itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengingatkan Biliam. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar 2 hal.
Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi Bileam, sehingga Bileam tidak boleh binasa karena keserakahannya, karena dia berjalan dengan pikirannya sendiri. Tapi dia juga mengasihi umat pilihannya, bangsa Israel, agar bangsa Israel tetap selamat dan tidak dikutukin. Dan untuk mengingatkan hal itu, adik-adik, Tuhan memakai banyak cara. Tuhan memakai cara apa? Dengan cara keledai. Satu hal yang tak terduga. Keledai yang begitu setia itu, yang selama ini hanya menurut dan diam, hari ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan Bileam. Demikian juga dengan kita sekarang, adik-adik. Tuhan bisa mengingatkan kita. Bila kita salah, Tuhan pasti mengingatkan kita. Karena Tuhan tuh sangat sayang pada kita, anak-anaknya. Tuhan bisa mengingatkan kita melalui apa saja. Bisa juga melalui orang tua kita, melalui mama papa kita. Mungkin melalui teman kita. Mungkin juga melalui guru-guru sekolah minggu kita ataupun guru-guru kita yang di sekolah. Atau juga Tuhan bisa mengingatkan kita melalui kejadian alam. Jadi adik-adik, ingatlah Tuhan itu sangat sayang pada kita. Pada saat kita diingatkan, mari kita rendahkan hati kita dan kita terima. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-2. Isinya Mazmur 19 ayat yang ke-2. Kita baca ya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita baca sekali lagi adik-adik ya, dan dimengerti. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itulah adik-adik, Tuhan bisa memakai apa saja. Bisa memakai orang tua kita, orang yang selama ini dekat dengan kita, untuk mengingatkan kita, sehingga kita tidak berjalan dengan pikiran kita sendiri. Tuhan bisa mengingatkan kita seperti yang tadi Mazmur bilang, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Adik-adik, cerita Kak Lani hanya sampai di sini. Minggu depan cerita Kak Lani ini masih akan dilanjutkan oleh kakak sekolah minggu yang lain. Kalian tetap minggu depan tetap mendengarkan cerita lanjutannya ya. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami tidak boleh memiliki hati yang serakah dan berjalan sesuai dengan keinginan sendiri Tuhan, dan berpikir sesuai dengan pengertiannya sendiri Tuhan, tanpa kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan pagi ini untuk selalu mau setia dan dengaran kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan selalu peka dengan suara-Mu Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, agar kami bisa selalu merendahkan hati kami Tuhan, dan mau mendengarkan teguran-Mu Tuhan melalui apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah belajar untuk hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bawa persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
adik-adik kita berdoa bersama-sama. Persembahan kami pada hari ini kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Amin. Adik-adik, mari kita tutup kebaktian pada hari ini dengan memuji kebesaran nama Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah selesai mengikuti kebaktian pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala puji, hormat, dan sembah kami. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami mulai hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita akan bertemu kembali di kebaktian online anak GKI Samanhudi minggu depan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kita harus pakai masker.